bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan. Pak Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu. Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali. Teman-teman pasti masih ingat kan dengan statementnya Pak Hasto di sebuah podcast, videonya seliweran kok ya di TikTok, yang menyatakan bahwa kasus Formula E merupakan bagian kriminalisasi Jokowi kepada Anies Baswedan. Juga tudingannya kepada Polri yang diduga terlibat gerakan Partai Coklat, dan katanya Partai Coklat ini ditunggangi atau dikomandoi Joko Widodo. Ternyata hanyalah sebuah hoax ya. Bahkan kebenaran adanya Partai Coklat ini pun belum terbukti. Nah, kali ini kita akan menyimak analisa Mr. Kodari yang membeberkan tujuan Sekjen Hasto ciptakan hoax ini yang katanya sengaja agar polisi menangkap dia dan menjebak Jokowi. Oke, agak lebih jelasnya mari kita simak videonya. Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Gerakan para seniman, budayawan, para akademisi. Ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais, bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais, gitu, iya. Ini hebatnya ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya. Gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai Dirty Vote jilid 2. Dirty Vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu
teman kita juga. Iya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, betul. ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Piliang, bukan. Nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut Dirty Vote Jilid 1 itu sebagai sebagai dirty mind atau sebagai strategi Pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya. Dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru. Gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru. Iya, jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan gitu. Dan juga ada satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh, ya Bang Oso. Pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini, ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat ya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, dia kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat
yang milih Ganjar cuma 16%, 17%, lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa masa Pak Prabowo ada, Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon, disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk menggantikan ponakan Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada 1. Ada lagi ya. Ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti apa sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya. Itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian ya posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Oke, apakah analisa dari Mr. Kodari ini masuk akal? Menurut saya bisa masuk akal. Karena para pembenci itu ya bagaimanapun caranya mereka akan melakukan gitu kan untuk bisa menciptakan citra buruk seorang Jokowi gitu kan. Jadi inilah alasannya kenapa kan banyak tuh ya di konten saya sebelumnya para netizen yang berkomentar. Katanya apabila memang Polri ini tidak terlibat partai coklat, kenapa mereka tidak melaporkan? Justru ini masalahnya ya, siapa tahu kan Polri itu memang tidak mau terpancing dengan jebakan ini, atau mungkin saja mereka dan Bapak Jokowi itu sudah tahu ya bahwa ini merupakan strategi para pembenci untuk menjebak gitu kan, sehingga ini juga memunculkan asumsi di kalangan publik ya yang menduga apakah karena memang Polri dan Bapak Jokowi ini terlibat partai coklat sehingga mereka tidak berani untuk bertindak dengan narasi-narasi dari Pak Hasto ataupun Bang Deddy Sitorus yang menggaungkan bahwa ada keterlibatan Polri dan Bapak Jokowi di sini ya. Nah, apakah mungkin Pupu Papa juga seperti itu ya? Kenapa Mas Gibran tidak mau melaporkan gitu kan apabila memang itu akunnya bukan milik Mas Gibran? Apa jangan-jangan ini juga merupakan jebakan apabila sampai Mas Gibran ini melaporkan tuduhan kasus Pupu Papa, lalu mereka menggaungkan dikriminalisasi. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah hoax yang diciptakan oleh Pak Hasto ini merupakan strategi untuk menjebak Bapak Jokowi? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujang ucapan terima kasih sudah menyimak, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.